Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSC Ajem Yunlong. Walaupun saat ini semuanya di Hong Kong lagi nggak dapat libur ya, karena kondisi di Hong Kong, kami tetap mendoakan Hong Kong supaya segala sesuatu berjalan dengan baik ya, di masa-masa sulit seperti ini ya. Artinya tangan Tuhan terus akan ada bersama-sama dengan semuanya di Hong Kong supaya kasus-kasus yang bertambah atau melonjak ini bisa semakin diredam ya, dan Hong Kong bisa kembali menjadi normal lagi ya. Kami terus bersama dengan teman-teman sekalian di Hong Kong di dalam doa dan juga di dalam roh bersama-sama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan serial Daniel kita bagian yang ketiga. Dan kalau bagian yang pertama kita belajar dari kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mereka baru sampai di Babel. Yang kedua kita belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mereka dilempar ke dalam tungku perapian. Dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan Raja Nebukadnezar. Oke? Untuk itu saya undang sidang jemaat membuka firman Tuhan dari Daniel pasalnya yang keempat ayat 19 sampai dengan 22. Daniel 4 ayat 19 sampai 22. Seperti biasa saya undang bangkit berdiri yang bisa bangkit berdiri. Kalau tidak masalah membaca bersama saya atau mendengarkannya saja. Ya, kita baca Daniel 4 ayat 19 sampai 22, 23. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Untuk itu Tuhan beracara dari awal, tengah, sampai akhir dari ibadah minggu kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, jadi yang baru saja kita baca ini adalah saat dimana Raja Nebukadnezar kembali bermimpi ya. Ini Nebukadnezar ternyata mirip-mirip dengan Yusuf, sang pemimpi ya. Dia bermimpi yang pertama dia melihat patungnya yang bentuknya terbuat dari macam-macam ya. Dan Daniel mengartikan bahwa kerajaan Tuanku akan terbelah menjadi dua seperti itu ya. Lalu sekarang dia kembali bermimpi lagi. Mimpinya itu dia melihat ada pohon ya yang begitu besar dan tampaknya indah, subur, lebat dan lain sebagainya. Tapi kemudian di dalam mimpi itu juga ada suara ya yang mengatakan kepada dia hal yang ditafsirkan oleh Daniel yang begitu menakutkan. Itulah sebabnya tadi kita baca Daniel mukanya tercengang gitu ya, atau kaget. Dan raja pun mengingatkan, jangan kaget, katakan saja apa artinya. Lalu singkat cerita Daniel mengartikan mimpinya bahwa pohon itu adalah engkau raja ya. Dan kalau saudara membaca dari Daniel pasal 4 seluruhnya, seperti biasa saya anjurkan untuk teman-teman membaca kisah ini, sangat menarik sekali. Maka di situ kita melihat bahwa Nebukadnezar diingatkan oleh Daniel bahwa ini pohon engkau, tuanku, raja. Karena memang kerajaanmu begitu luas, dari seluruh ujung bumi tahu gitu ya tentang engkau. Tapi keangkuhan tuanku ini akan menjatuhkan engkau, karena Tuhan akan menghajar engkau ya, atau mendisiplinkan ya. Kalau engkau tidak cepat-cepat bertobatlah, istilah seperti itu. Dimana nanti juga teman-teman melihat bahwa Daniel mengingatkan sebenarnya untuk cepat-cepat bertobat ya. Tapi ini saya ceritakan dulu sampai akhir ya. Singkat cerita dia tidak mau bertobat. Dan akhirnya apa yang dimimpikan olehnya sungguh terjadi ya. Dia pun jatuh dari kerajaannya. Tapi kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan kembali memulihkan kerajaan Nebukadnezar ya. Dan pada akhirnya Nebukadnezar pun percaya pada Tuhan ya. Kita melihat saat di awal Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel, kita melihat bagaimana hanya mereka yang dapat mengartikan ya mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar saat itu mulai mengakui ya, baru mengakui bahwa
Tuhannya Daniel dan teman-teman ini adalah Tuhan yang hidup. Tapi baru sekedar mengakui saja. Kayak kalau satu sekolah itu belum disamakan ya, masih diakui. Lalu kemudian di masa Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke tungku perapian, dia melihat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Nebukadnezar di dalam perjalanannya mengenal Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Daniel dan teman-temannya, akhirnya dia naik status dari tadinya hanya mengakui, lalu dia mulai menghargai atau menghormati ya, karena dia mulai takut melihat kuasa Tuhan ya. Tapi dia belum sungguh-sungguh menerima Tuhan ya, belum sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Nah, saudara mungkin banyak yang tidak mendengar kisah. Ternyata Raja Nebukadnezar di akhir hidupnya dia menjadi percaya kepada Tuhan ya, ke Tuhannya Daniel dan teman-temannya. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Dan ini menjadi poin pertama kita ya, yang kita pelajari dari kehidupan Nebukadnezar ya. Yang pertama adalah Tuhan dapat mengubah siapapun. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan Daniel 4 ayat 37 berkata, ya ini Raja Nebukadnezar berbicara ya, setelah dia melalui segala sesuatu yang tadi saya katakan, dia tetap angkuh, akhirnya dia jatuh. Ya, lalu Tuhan memulihkan dia kembali. Ya, kalau saudara lihat sangat menarik sekali karena dia sudah jatuh sampai dia menjadi seperti orang gila, makan rumput seperti lembu ya, dan kukunya panjang-panjang dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan dia kembali. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam mimpinya. Dan saat Tuhan memulihkan dia kembali, dia pun mengatakan, ya Raja Nebukadnezar berkata di ayat 37 pasal 4 dari kitab Daniel, "Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Ya, bayangkan bagaimana Tuhan dapat mengubahkan seorang Nebukadnezar yang pertama-tama bukan orang percaya sama sekali, latar belakang orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah berkecil hati saat kita menjangkau orang-orang yang bukan dari latar belakang mengenal Yesus, ya. Karena Tuhan punya cara. Ya, Tuhan punya cara. Lakukan saja bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, sebagaimana Daniel mengingatkan, ya dia melakukan bagiannya. Daniel mengingatkan kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan melakukan bagiannya. Sekalipun Raja Nebukadnezar tidak mau dengar kata, tadi ya kita diingatkan. Tapi pada akhirnya dia benar melalui apa yang sudah diimpikan tersebut. Penglihatan dalam mimpinya yang menakutkan tersebut benar terjadi. Akhirnya Tuhan memulihkan dia dan dia pun percaya pada Tuhan. Dan dia katakan, aku sekarang memuji, meninggikan, dan memuliakan dia. Ya, saudara, Tuhan dapat mengubah siapapun juga, sekalipun itu orang yang dari latar belakang tidak percaya pada Tuhan, tidak mengenal Tuhankah, atau bahkan menganiaya Tuhan seperti Paulus. Ya, Tuhan dapat mengubahkannya. Jadi saudara, pertama-tama jangan berkecil hati. Saat saudara mencoba dan mencoba, lakukan saja terus. Sebab Tuhan akan melakukan bagian dia juga. Dan kalau ini saudara yang mungkin ada di posisi Nebukadnezar, percaya Tuhan dapat mengubahkan Anda kalau Anda mulai mengakui awalnya. Lalu mulai ada rasa hormat pada dia. Percaya bahwa Tuhan akan membawa saudara untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada dia juga. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nebukadnezar, bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan Daniel 4 ayat 27 berkata, "Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan." Jadi di sini, Daniel mengartikan mimpi raja dan mengingatkan sudah kepada raja bahwa sesungguhnya ini penglihatan gak harusnya terjadi. Dimana kalau tuanku tetap angkuh, maka Tuhan akan menggeser Raja Nebukadnezar dari kekuasaannya dan akan membuat Raja Nebukadnezar melalui satu periode di dalam kehidupannya di mana dia menjadi gila. Dia makan rumput seperti lembu dan rambutnya menjadi panjang dan kukunya menjadi panjang, ya layaknya orang gila. Tetapi setelah melalui beberapa periode waktu, dikatakan oleh Daniel sesuai dengan arti yang dia terima dari Tuhan mengenai mimpi Nebukadnezar tersebut, maka Raja Nebukadnezar akan akhirnya juga kembali kepada Tuhan. Dan saat itu Raja Nebukadnezar akan percaya pada Tuhan. Jadi sebenarnya sudah diingatkan, Raja Nebukadnezar, kalau kamu nggak mau berubah, kalau kamu nggak mau bertobat, tidak mau percaya pada Tuhan sekarang juga, maka
kamu hanya akan melalui satu proses yang tidak enak, dan akhirnya kamu akan sampai juga kepada posisi di mana kamu percaya Tuhan. Jadi terserah loh, Raja Nebukadnezar mau cepat-cepat berubah, bertobat, atau harus melalui proses tersebut, ya. Nah, di sini kita diingatkan seperti Yunus, bagaimana Tuhan suruh dia ke Nineveh, dia tidak mau, tapi akhirnya sama juga, dia tetap sampai di Nineveh, ya toh. Harus dilewati itu proses, ditelan oleh ikan, ya. Akhirnya dia sampai juga ke Nineveh. Tetapi Raja Nineveh malah sebaliknya, tidak seperti Yunus, tidak seperti Raja Nebukadnezar. Saat diingatkan oleh Yunus, Raja Nineveh langsung bertobat, ya, langsung bertobat, sehingga Nineveh tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan selalu akan mengingatkan. Tuhan mengingatkan Raja Nineveh, ya, sebelum dia bertindak, ya, sehingga tidak ada yang namanya kata, aduh Tuhan itu jahat, Tuhan selalu ingatkan. Tuhan sudah ingatkan, ya, konsekuensinya dari apa yang kamu lakukan. Jadi jangan pernah saudara menyalahkan Tuhan atas kondisi saudara, karena Tuhan selalu mengingatkan ini tidak baik. Apakah itu lewat firman Tuhan, lewat orang di sekitar kita, lewat gereja, bahkan kadang-kadang lewat satu pengertian tersendiri. Ya, kita mungkin membaca sesuatu, menonton sesuatu, dan kita mulai mengerti kayaknya nggak baik, ya. Dan tanpa sadar itu sesungguhnya Tuhan, ya. Apalagi kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tanpa sadar sesungguhnya itu suara daripada Rohul Kudus yang ada di dalam diri kita. Tapi kita tidak mengindahkannya. Akhirnya kita harus lalui seperti apa yang dilalui oleh Raja Nebukadnezar. Jangan menyalahkan Tuhan, saudara-saudara, ya. Karena Tuhan selalu mengingatkan saya dan saudara. Dan di dalam poin ini, mari saya diingatkan juga bersama dengan saudara bahwa kita pun, seperti tadi saya katakan, yang mengingatkan. Kadang-kadang kita memang capek, saudara-saudara. Ingatkan capek, nggak dengar-dengar. Saudara jangan pernah capek. Ingatkan terus selama Tuhan menyuruh saya dan saudara untuk mengingatkannya, ya. Kalau nggak disuruh, ya nggak usah juga kita ikut campur urusan orang. Tapi kalau Tuhan memang menyuruh kita dan kita merasakan sekali dalam hati kita bahwa saya harus mengingatkan dia, maka itu saya percaya dorongan dari Tuhan untuk kita berbicara kepada orang tersebut. Atau orang tersebut yang bertanya kepada kita, sebagaimana Nebukadnezar tanya kepada Daniel. Itu adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk mengingatkan apa yang Tuhan ingin ingatkan kepada orang tersebut. Ya, lakukan terus. Ada begitu banyak kisah di mana orang-orang, ya, yang akhirnya diubahkan oleh Tuhan, ya. Dan sebenarnya ada orang-orang di sekelilingnya yang diingatkan untuk mengingatkan, tetapi mereka memilih untuk tidak mengingatkan karena mereka kira udah nggak mungkin lah dia diselamatkan, ya. Ya, teman saya salah satunya, pada saat saya kehidupan saya makin hancur, ada salah satu teman saya yang memutuskan untuk stop mendoakan saya. Akhirnya saat dia melihat kehidupan saya kembali dan dipakai oleh Tuhan dengan heran, dia pun datang kepada saya dan katakan, "Bro," dia bilang, "gue meminta maaf sama lo." Saya saja tidak ngerti kenapa minta maaf, karena saya sudah give up, ya, apa artinya menyerah dan memutuskan berhenti untuk mendoakan kamu. Tapi ternyata Tuhan masih tetap bisa mengubahkan kamu. Karena memang poin yang pertama tadi, Tuhan bisa mengubahkan siapa saja. Ada atau tidak ada orang mendoakan. Permasalahan di sini, poin yang kedua, Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan selalu bekerja sama dengan orang-orangnya, seperti saya dan saudara. Jadi terserah saya dan saudara mau tidak menjadi bagian daripada kehormatan tersebut dipakai oleh Tuhan, ya. Daniel, puji Tuhan, dia tetap mengingatkan. Padahal rajanya tetap dablek toh. Kalau saudara baca di dalam pasal keempat ini dari kitab Daniel, Raja Nebukadnezar tetap dablek, saudara-saudara. Dia tetap menjadi congkak, makanya segala sesuatu itu terjadi. Dia tetap menjadi sombong, ya. Makanya segala sesuatu itu terjadi. Dan Daniel tetap saja dia mengingatkan, ya. Makanya dikatakan, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Coba dengarkan Tuhan nasihat saya. Dia tetap lakukan, walaupun dia tahu raja ini raja yang sombong gitu loh, angkuh, karena memang terkenal dan masyhur dan segala sesuatunya. Tapi Daniel tetap mengingatkannya. Sehingga cerita ini pun dicatat di dalam Alkitab. Kenapa? Karena saat Raja Nebukadnezar akhirnya berkata sendiri, percaya kepada Tuhan, aku Nebukadnezar sekarang memuji Tuhan, ya, itu tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa Daniel adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kepada Raja Nebukadnezar tersebut. Dan pada saat dia akhirnya sadar bahwa, oh, Tuhannya dia memang Tuhan yang harus menjadi Tuhan saya juga, maka dia teringat karena dia sudah diingatkan oleh Daniel. Dari arti mimpi tersebut ternyata sungguh menjadi kenyataan. Ya, jadi saudara, jangan capek-capek untuk mengingatkan orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, ya, yang kita pelajari dari kehidupan Nebukadnezar yaitu Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dia janjikan pasti dilakukan. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, ayat 31 dari pasal 4 berbunyi, Raja belum habis bicara.
ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ini di mana saat Raja Nebukadnezar dikatakan dalam firman Tuhan, dia nggak dengerin Daniel punya nasihat, lalu dia tetap saja menjadi angkuh dan sombong. Suatu ketika dia masih sementara memuji dirinya sendiri. Dia katakan, inilah Babel yang telah kubangun dengan masyurnya, ya, terus meninggikan diri ya. Dan dikatakan firman Tuhan, belum habis dia bicara, tiba-tiba terdengar suara dari langit, dan saat itu juga dia menjadi gila, ya, dan dia terenyahkan dari kuasanya, dan dia menjadi seperti binatang, makan rumput dan lain sebagainya. Artinya apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah ingatkan, itu akan terjadi. Ya dan amin. Jangan main-main saudara-saudara ya. Jangan cuma tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kita orang Kristen punya kebiasaan janji Tuhan ya dan amin. Segala suatu masalah aku pasti Tuhan kasih jalan keluar. Saya percaya itu. Ya, benar sekali. Tetapi bukan cuman berkat, jalan keluar, ya, kelegaan, ya, kebahagiaan, segala sesuatu yang baik-baik. Bukan cuman itu saja yang ya dan amin. Tetapi setiap apa yang dikatakan Tuhan adalah ya dan amin. Itu artinya penghakiman di akhir zaman juga akan terjadi. Kalau sampai Tuhan datang kali kedua saudara belum bertobat, maka saudara akan masuk ke dalam neraka. Tetapi kabar baiknya saat ini Tuhan masih memberikan waktu bagi saya dan saudara. Jadi mari cepat-cepat kita pakai waktu yang ada untuk bertobat, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah, dan juga untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Sebab sungguh apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang difirmankannya. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir yang dapat kita pelajari dari kehidupan Raja Nebukadnezar, yaitu Tuhan benci kesombongan. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 10 berbunyi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan kamu. Raja Nebukadnezar begitu sombong, ya, dari awal, ya, dia bawa Daniel dan teman-temannya ke Babel, ya, lalu dia bangun itu. Bukan cuma pada saat dia bangun itu patung untuk disembah, saat dia bermimpi patung tersebut. Dan Daniel artikan sebelumnya, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, kita lihat di situ bagaimana dia mengancam bahkan seluruh orang pintar di negerinya tersebut. Kalau nggak bisa mengartikan, saya bunuh semua. Ini begitu angkuh sekali, saudara-saudara, ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat Daniel, dan akhirnya Raja Nebukadnezar begitu tercengang, ya. Dan kemudian terjadi lagi, dia membangun patung untuk disembah, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memilih untuk tidak menyembah masuk ke dalam tugu perapian juga diselamatkan Tuhan. Dan yang ketiga ini, dia bermimpi lagi, ya, dan diingatkan oleh Daniel, tetap dia juga angkuh. Dan Tuhan bukannya meninggikan, menjatuhkan Nebukadnezar. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana tersendiri saat dia menetapkan ya masa depan Nebukadnezar tidak selesai di saat dia menjadi gila. Tapi Tuhan menetapkan masa Nebukadnezar selesai saat dia setelah gila bertobat dan akhirnya percaya pada Tuhan. Untuk apa? Saya percaya untuk saya dan saudara belajar lewat kehidupan Nebukadnezar. Untuk jangan lagi kita bebal, jangan lagi kita sombong, tapi mari kita berserah pada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi dapat kita pelajari dari kehidupan Nebukadnezar, yaitu Tuhan dapat mengubahkan siapapun juga. Tuhan selalu mengingatkan saya dan saudara akan apapun yang terjadi di sekeliling kita, terutama saat kita berbuat dosa. Tuhan akan ingatkan supaya tidak berbuat dosa. Dan Tuhan adalah ya dan amin. Percaya segala sesuatu yang difirmankannya akan terjadi. Dan Tuhan membenci kesombongan. Jadi mari kita terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.